Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat pagi. Di sini saya mau menyampaikan presentasi proposal penelitian yang saya lakukan dengan rencana judul analisis pengembangan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat berdasarkan tingkat kepentingan di Kabupaten Baritokuala. Pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya adalah perkembangan suatu daerah ataupun wilayah tergantung dari perkembangan sarana dan prasarana transportasi, atau sebaliknya perkembangan sarana dan prasarana transportasi suatu daerah tergantung pada perkembangan aktivitas atau kegiatan perdagangan dari daerah atau dari masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, transportasi atau aktivitas perdagangan dan perkembangan wilayah saling mempengaruhi satu sama lainnya. Transportasi memiliki nilai strategis bagi suatu wilayah. Nilai strategis transportasi di sini terutama nilai ekonomisnya memberi tambahan kesejahteraan hidup bagi masyarakat. Nilai ekonomi dari transportasi membuat transportasi semakin penting. Transportasi berhubungan erat dengan produktivitas ekonomi. Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-faktor produksi, dan mobilitas hasil olahan yang disebabkan atau dipasarkan. Guna mendukung hal tersebut, maka diperlukan beberapa faktor antara lain ketersediaan jalan, kendaraan bermotor, serta dukungan dari pemerintah yang berupa pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan semangat ekonomi daerah, maka kebijakan pemerintah saat ini adalah mengedepankan pelayanan publik. Pandangan umum pemerintah berputar sekitar frase kepuasan masyarakat, sehingga penting untuk membentuk dan menggunakan ukuran sikap masyarakat. Sebagai indeks suatu pelayanan publik dari pemerintah, sudah saatnya pula pemerintah berpandangan bahwa keinginan tersebut berasal dari kekurangan ukuran mutu yang tersedia pada pelayanan-pelayanan publik, dalam hal pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ada, atau akibat konsekuensi dari keinginan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan pula kebijakan dan pandangan tersebut, maka perlu dilakukan analisis prediksi terhadap pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat. 1.2 rumusan masalah. Di sini berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana tingkat kinerja sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Baritokuala. 2. Bagaimana tingkat kepentingan sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Baritokuala. 3. Bagaimana kesesuaian kinerja dengan tingkat kepentingan sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Baritokuala. Rumusan masalah itu tersebut seiring juga dengan tujuan penelitiannya yang dalam hal ini sama. Di sini kita tujuan penelitiannya adalah 1. Bagaimana tingkat kinerja sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Baritokuala. 2. Bagaimana tingkat kepentingan sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Baritokuala. Dan 3-nya, bagaimana kesesuaian kinerja dengan tingkat kepentingan sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Baritokuala. Manfaat penelitian. Manfaat yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan metode kesesuaian kinerja sarana dan prasarana transportasi darat dengan tingkat kepentingan yang merupakan salah satu metode analisis bisnis atau ekonomi dalam suatu penelitian teknis sarana dan prasarana transportasi darat. Memberikan masukan kepada para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik mengenai kinerja sarana dan prasarana transportasi darat. 3. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah umumnya dan Dinas Perhubungan Kabupaten Baritokuala khususnya dalam hal penentu kebijakan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat. Bab 2. Tinjauan pusaka. Tinjauan teoritisnya ada 1. Menurut Haryanto 2009, perumusan kebijakan transportasi selayaknya merupakan suatu tindakan yang komprehensif yang setidak-tidaknya harus memperhatikan aspek penataan ruang wilayah perkotaan, perlindungan lingkungan, ketertiban umum, penegakan aturan hukum,
Perumusan kebijakan transportasi yang tidak memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan dapat menimbulkan konflik-konflik yang tidak perlu dan cenderung kontraproduktif. Persyaratan adanya proses demokratis dalam pengambilan keputusan, peran serta masyarakat adalah suatu elemen yang sangat penting. Perumusan kebijakan transportasi yang otoriter, tidak transparan, dan sama sekali tak melibatkan peran serta masyarakat dapat membuat suatu kebijakan yang sebagus apapun menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Tinjauan teoritis kedua, kebijakan publik dalam berlalu lintas ditujukan untuk intervensi kehidupan publik menurut Anderson dalam Tasjan 2006. Maka terhadap implementasi kebijakan pengembangan sarana transportasi merupakan analisis yang bersifat evaluatif dengan konsekuensi telah melakukan retrospeksi ketimbang prospeksi. Artinya, evaluasi tersebut berusaha mengenali sejauh mana efek yang semula direncanakan untuk dicapai oleh kebijakan transportasi telah terrealisasi dan dampak yang terduga atau tidak terduga sebelumnya yang ditimbulkan olehnya. Jadi, perumusan kebijakan transportasi darat hanya dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas belaka, maka hal itu dapat dianggap sebagai kebijakan yang bersifat reaktif, karena hanya semata-mata diambil sebagai reaksi atas timbulnya masalah tertentu, yaitu kemacetan lalu lintas. 3. Kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dalam masalah yang ingin diteliti. Konsep ini gunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. 2. Hipotesis penelitian. Hipotesis atau anggaran dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. 4. Metode penelitian. Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yang merupakan penelitian di mana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan nilai-nilai analisis untuk memberikan gambaran tentang sifat-sifat sesuatu yang berlangsung pada saat riset dilakukan, yaitu melakukan pemaparan tentang kesesuaian kinerja dengan kepentingan sarana dan prasarana transportasi darat di Kabupaten Beritukuala. Jenis penelitian adalah penelitian explanatory, penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya menurut Sugiono 2016. Penelitian melakukan studi adalah agar dapat menyatakan bahwa variabel X memiliki kesesuaian dengan variabel Y. Waktu, tempat, dan objeknya dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Beritukuala. Unit penelitian dilakukan adalah pejabat terkait di Dinas Perhubungan Kabupaten Beritukuala beserta unsur pemerintahan di kabupaten dan tokoh masyarakat. Variabel dan definisi operasional penelitian ini merupakan variabel X untuk menunjukkan tingkat kinerja sarana dan prasarana transportasi darat, dan variabel Y untuk kepentingan dari sarana dan prasarana transportasi daratnya. Komponen sistem transportasi yang terakhir ialah rencana operasi. Sebagian besar sistem transportasi terdiri dari ratusan bahkan ribuan komponen. Ribuan gerakan tertentu lalu lintas mungkin terjadi pada suatu hari saja. Sangatlah penting bahwa transportasi darat dapat dioperasikan dengan suatu cara tertentu, sehingga tujuan akhir lalu lintas jadi tercapai. Kesemuanya ini membutuhkan suatu koordinasi yang baik dari aktivitas setiap komponen. Prosedur penggunaan inilah yang disebut rencana operasi. Pengukuran tingkat kinerja suatu pelayanan dapat dilakukan dengan kecenderungan untuk menggunakan suatu ukuran yang subjektif. Pengukuran tingkat kinerja suatu pelayanan dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara harapan dengan pelayanan dengan hasil kinerja pelayanan yang dicapai. Tetapi saat ini terjadi kecenderungan untuk menggunakan suatu ukuran yang subjektif sebagai indikator mutu menurut Supanto 2007.
Ukuran ini disebut lunak sebab ukuran-ukuran ini berfokus pada persepsi dan sikap dengan hal-hal yang konkret yang disebut kriteria objektif. Lebih lanjut, menurut Supanto, seringkali dianggap perlu untuk menggunakan ukuran-ukuran lunak yang bersifat subjektif atau pendapat seseorang, sebab indeks objek yang lebih konkret tidak berlaku di dalam memperkirakan mutu pelayanan. Menurut Marvilla dan Jamis 2011, untuk analisis tingkat kinerja pelayanan dapat digunakan metode analisis tingkat kepentingan dan kinerja. Data yang digunakan untuk analisis ini adalah hasil persepsi masyarakat terhadap kinerja suatu pelayanan berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner, di mana pertanyaan-pertanyaan yang tersebut akan dijawab oleh responden penelitian, dan selanjutnya akan dilakukan pemberian skor berdasarkan skala. Satu, penilaian kinerja dengan memberikan skor jawaban berjenjang dari yang sangat baik, jawaban baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik, dengan masing-masing skor sama. Demikian juga dengan penilaian tingkat kepentingannya. Teknik analisis data, pengukuran penyesuaian kinerja transportasi darat dengan importance performance analysis selanjutnya akan dibandingkan dengan standar aturan penyelenggaraan pengelolaan transportasi darat yang berlaku menurut referensi Kementerian Perhubungan, di mana untuk memudahkan dalam menganalisis tingkat kinerja transportasi darat, maka hasil penilaian akan diinterpretasikan ke dalam diagram Cartesius seperti yang tergambar. Dengan ditunjukkan pada rumus yang digunakan adalah IKI XI berbanding YI kali 100 dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 yang ditunjukkan dengan indikator penelitian yang ada berdasarkan referensi. Rata-rata penilaian kinerja dari responden ini selanjutnya akan ditempatkan pada diagram Cartesian dengan sumbu mendatar, sumbu X merupakan skor rata-rata penilaian kinerja X, dan sumbu tegak, sumbu Y adalah skor rata-rata penilaian kepentingan indikator Y. Diagram Cartesian ini akan dibagi menjadi 4 kuadran dengan berhitungan sumbunya merupakan nilai-nilai rata-rata dari total skor penilaian kinerja atau X dan total skor penilaian kepentingan indikator Y dengan rumus yang ada seperti di layar. Ini rujukan dari penelitian yang sudah ada. Ada 4 dari Jujun Junaidi, judul analisis transportasi darat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil ini menggunakan data time series pada tahun 2006 sampai 2007 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur dan Dinas Pekerjaan Umum. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa panjang jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah kendaraan berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintahan yang berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Aram Palilo 2018, judulnya analisis pengaruh pembangunan infrastruktur transportasi terhadap produk domestik regional dengan teknik analisis regresi linear berganda. Sebagaimana di layar juga hasil perhitungannya regresi berganda menunjukkan bahwa infrastruktur jalan angka signifikannya 0,010 di bawah 0,05, artinya variabel bebas berebut berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. 2. Infrastruktur pelabuhan laut angka signifikannya 0,309 di atas 0,05, artinya variabel tersebut belum berpengaruh secara signifikan
terhadap produk domestik regional bruto. 3. Infrastruktur bandar udara, angka signifikannya 0,093 di atas 0,05, artinya variabel tersebut belum berpengaruh terhadap PDRB. Sedangkan kontribusi penelitian tersebut merupakan referensi dalam kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur transportasi dalam upaya meningkatkan PDRB Kota Ambon. 3. Kaderisman 2016, kebijakan manajemen transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kota Depok. Hasilnya, 1. Pemilihan transportasi darat yang sesuai dengan karakteristik Kota Depok dan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan sesuai lapisan masyarakat berbeda-beda, mampu menunjang aktivitas dan efisiensi penyediaan pelayanan angkutan umum kota. 2. Pembangunan jaringan transportasi darat yang memadai di Kota Depok ialah mampu meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat, meningkatkan nilai harga tanah, berkembangnya usaha kecil, menengah, dan besar, terjadinya spesialis produksi antar wilayah, terjadinya konsentrasi dan urbanisasi penduduk, terutama di daerah yang telah dibuka akses jalan dan angkutan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan Kota Depok dibarengi dengan distribusi barang secara merata antar penduduk. Bidang usaha yang tersebar di beberapa wilayah. Di samping itu, terjadi peningkatan jumlah dan jenis barang dan jasa yang mampu dihasilkan para konsumen pemerintahan dan kalangan industri. 4. Muhammad Haider Ali Sutadi 2017, judul Strategi Pengembangan Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Wilayah. Studi kasus Pulau Misul Kabupaten Raja Ampat, deskriptif dengan tekniknya deskriptif kualitatif. Karakteristik wilayah di wilayah Misul antara lain laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi, rata-rata masyarakat bekerja terhadap sektor perikanan, baik sebagai nelayan juga terserap sebagai karyawan di perusahaan mutiara budidaya kerapu dan rumput laut. Angka partisipasi sekolah cukup baik di Pulau Misul, namun masih belum mencapai standar yang ditentukan dalam standar pelayanan minimal. Bidang pendidikan Pulau Misul memiliki sumber daya alam yang potensial. Penduduk dengan laju pertumbuhan tinggi dan angka partisipasi sekolah dinilai cukup baik, serta sumber daya yang cukup potensial di Pulau Misul tidak didukung dengan ketersediaan akses sarana dan prasarana transportasi. Akses transportasi masih kurang memadai, ditandai dengan belum tersedianya jalan antara distrik sehingga mengurangi tingkat mobilitas masyarakat. Strategi pengembangan transportasi dilakukan yaitu jaringan prasarana jalan untuk menghubungkan 4 distrik, sistem pelayanan simpul jaringan atau terminal, dermaga, dan bandara. Nah, demikian paparan dari saya untuk presentasi proposal penelitian atas nama Samsuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.